Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Fitria, NIM 2032374. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Kendala Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum. Judul Kendala Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka, nama jurnal Basi Cedu, volume atau halaman volume 7 nomor 3, halaman 1461 sampai 1465, tahun terbit 2023, penulis Irawantiana dan Melisa, tanggal review 5 Juli 2024. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan-tantangan konkret yang perlu diatasi agar implementasi kurikulum merdeka dapat berhasil. Dengan demikian, pendidikan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi sekolah dan pihak terkait untuk mengoptimalkan pendekatan dalam penerapan kurikulum baru tersebut. Adapun latar belakang jurnal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di Indonesia. Kurikulum merdeka adalah inisiatif baru dalam pendidikan Indonesia yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Namun, implementasinya tidak selalu mulus karena beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi pemerintah, kurangnya persiapan guru, dan keterbatasan sumber belajar. Tujuannya mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, mendeskripsikan secara detail faktor-faktor yang menyebabkan kendala-kendala tersebut, menyediakan rekomendasi atau langkah-langkah yang tepat bagi sekolah dan pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga implementasi kurikulum merdeka dapat lebih efektif dan berhasil. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan secara detail kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas dari pengalaman dan persepsi guru secara mendalam melalui wawancara dan analis literatur yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru dan studi pustaka untuk mendukung pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis Miles yang meliputi pengumpulan data, verifikasi data, dan kesimpulan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal Kendala Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka ini mencakup beberapa temuan utama yang menjadi fokus dalam analisis kendala-kendala yang dihadapi guru. Yang pertama, ada kurangnya sosialisasi pemerintah, yaitu guru-guru mengalami kesulitan karena kurangnya informasi yang jelas dan mendalam dari pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, ada kurikulum persiapan guru, yaitu banyaknya guru merasa kurang siap dalam beralih dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum merdeka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai serta kompleksitas dari kurikulum yang baru ini. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber belajar. Sumber belajar yang tersedia masih terbatas pada buku paket saja karena kurikulum merdeka belum sepenuhnya diintegrasikan secara nasional. Guru-guru merasa perlu untuk lebih kreatif dalam mencari dan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Pembahasan. Jadi jurnal ini mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi kurikulum merdeka oleh guru, termasuk kurangnya sosialisasi pemerintah, persiapan kurang memadai dari guru, dan keterbatasan sumber belajar. Kolaborasi antar stakeholder diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan memastikan keberhasilan implementasi kurikulum. Kekurangan jurnal ini meliputi fokus yang terbatas pada konteks lokal Indonesia. Metode penelitiannya mungkin tidak mencakup semua aspek secara mendalam, serta keterbatasan dalam generalisasi temuan ke konteks pendidikan yang lebih luas. Berdasarkan informasi yang diberikan juga, berikut beberapa potensi kekurangan artikel jurnal ini, yaitu generalisasi yang terbatas.
Yaitu studi ini berfokus pada sekolah tertentu di wilayah tertentu atau Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mungkin membatasi penerapannya pada konteks yang lebih luas atau lingkungan pendidikan yang berbeda. Selanjutnya ada sifat kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif memberikan wawasan yang berharga, penelitian ini mungkin kekurangan data kuantitatif yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum mandiri. Selanjutnya ada bias dan subjektivitas. Studi kualitatif rentan terhadap bias peneliti atau subjektivitas dalam interpretasi data, sehingga berpotensi mempengaruhi keandalan dan netralitas temuan. Selanjutnya, kendala sumber daya. Studi ini menyebutkan tentang terkait sumber daya pembelajaran yang terbatas pada buku, namun tidak mengeksplorasi secara luas potensi kendala sumber daya atau solusi inovatif yang mungkin diterapkan sekolah. Selanjutnya, analisis dukungan pemerintah yang tidak lengkap. Meskipun membahas inisiatif pemerintah seperti webinar, analisis ini tidak menganalisis secara mendalam efektivitas atau kekurangan dukungan tersebut dalam memfasilitasi adopsi kurikulum. Selanjutnya, terbatasnya cakupan keterlibatan orang tua. Peran orang tua dalam mendukung atau menghambat implementasi kurikulum disebutkan secara singkat namun tidak dieksplorasi secara luas, yang mungkin penting dalam memahami dukungan masyarakat yang lebih luas. Kelebihan jurnal ini meliputi fokus yang relevan pada implementasi kurikulum merdeka, metode penelitian deskriptif kualitatif yang mendalam, implikasi kebijakan yang berarti, kontribusi pemikiran yang luas, dan penekanan pada pentingnya kolaborasi dalam mengatasi tantangan pendidikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri Sekecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar telah mencoba penerapan kurikulum merdeka dengan baik. Karena kurikulum merdeka ialah hal yang baru, maka dibutuhkan pembelajaran lebih lanjut dan penyesuaian. Walaupun masih ada kendala-kendala yang guru dalam penerapan kurikulum merdeka, apalagi Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ialah sekolah yang berada di perbatasan antara desa dan kota yang masih memiliki keterbatasan buku, keterbatasan jaringan internet, dan juga kompetensi guru. Maka kurangnya sosialisasi pemerintah tentang kurikulum merdeka ke sekolah-sekolah, kurangnya persiapan guru untuk beralih ke kurikulum merdeka, dan sumber belajar hanya terbatas di buku paket saja menjadi kendala utama guru dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Maka diperlukan kerjasama antara pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk berkolaborasi agar kurikulum merdeka yang sudah didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dapat terrealisasikan melalui guru-guru yang paham bagaimana seharusnya kurikulum merdeka ini dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang jurnal ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.